Setelah glikolisis yang menghasilkan dua pirufat, selanjutnya akan diubah menjadi asetil-CoA melalui proses dekarboksilasi oksidatif yang terjadi di matriks mitokondria. Nah, pirufat ini akan masuk ke dalam matriks mitokondria melalui yang namanya protein transport. Dalam dekarboksilasi oksidatif atau reaksi antara terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama, pelepasan CO2 atau karbon dioksida. Proses ini juga disebut sebagai dekarboksilasi, yaitu reaksi hilangnya gugus karboksil dan lepasnya CO2. Sehingga hilangnya gugus karboksil akan membentuk yang namanya pelepasan CO2, sehingga akan membentuk asetil-CoA yang memiliki 2 atom karbon. Pada tahap yang kedua, yaitu pembentukan NADH. Dalam pembentukan NADH terjadi yang namanya reaksi reduksi, yaitu proses penambahan elektron. Jadi, NAD+ bersama dengan H+ akan membentuk NADH. Tahap yang ketiga adalah pembentukan koenzim A. Koenzim A merupakan senyawa sulfur yang berasal dari vitamin B. Setelah koenzim A terbentuk, maka akan berikatan dengan asetil sehingga jadilah asetil-CoA. Perlu diketahui bahwa dekarboksilasi oksidatif terjadi sebanyak 2 kali. Hal ini dikarenakan pada proses glikolisis menghasilkan 2 asam pirufat. Jadi, dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 karbon dioksida, 2 NADH, dan 2 asetil-CoA. Siklus Krebs atau siklus asam sitrat merupakan tahap ketiga dari proses respirasi aerob, lanjutan dari dekarboksilasi oksidatif. Siklus Krebs sendiri terjadi pada matriks mitokondria. Pada proses pertama, asetil-CoA yang memiliki 2 atom karbon yang merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif akan berkondensasi dengan senyawa oksaloasetat. Nah, gugus asetil ini bersama dengan oksaloasetat akan membentuk ikatan menjadi senyawa yang berkarbon 6 atau biasa disebut dengan sitrat. Nah, pada saat pembentukan asam sitrat, koenzim A akan dilepaskan sehingga asam sitrat tidak memiliki koenzim A. Hal ini akan dibantu oleh enzim sitrat sintase. Pada tahap kedua, sitrat menjadi isositrat dengan atom karbon yang tetap 6, karena sitrat hanya mengalami isomerisasi. Terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau yang biasa disebut dehidrasi dan penambahan molekul air atau hidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalisis oleh enzim akonitase. Pada tahap yang ketiga, isositrat akan diubah menjadi alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat memiliki 5 atom karbon, sehingga pada tahap ini ada elektron yang dilepas yang diterima NAD+, sehingga diubah menjadi NADH. Pada tahap ini terjadi dekarboksilasi atau pengurangan satu karbon yang akan diubah menjadi karbon dioksida CO2. Dan hal ini akan dibantu oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap keempat, alfa ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil-CoA. Nah, pada tahap ini terjadi proses yang namanya dekarbonasi. Pada tahap ini, alfa ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil-CoA yang berarti terjadi penambahan koenzim A. Sehingga koenzim A akan berikatan dengan suksinil sehingga jadilah suksinil-CoA. Pada tahap ini, enzim yang berperan adalah enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Tahap yang kelima, yaitu suksinil-CoA yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan karbon, tetapi pada tahap ini terdapat beberapa reaksi, yaitu fosfat inorganik akan berperan pada tahap pemutus ikatan CoA yang terdapat pada suksinil, sehingga pada tahap CoA akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berkaitan dengan GDP, membentuk GTP, akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP atau tenaga baik. GTP atau ATP keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan dalam
tahap ini adalah suksinil-CoA sintetase. Pada tahap yang keenam yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah kembali menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini akan terjadi pelepasan elektron sehingga elektron ditangkap oleh FAD membentuk FADH2. Enzim yang berperan untuk mengkatalis suksinat menjadi fumarat adalah suksinat dehidrogenase. Pada tahap ketujuh, perubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai hidrase. Pada tahap ke-8, yaitu malat akan diubah kembali menjadi oksalorsetan. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu malat dehidrogenase. Dengan demikian, dalam satu siklus menghasilkan 3 NADH ditambah dengan 1 FADH2 ditambah dengan 1 ATP. Karena dalam proses dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil-CoA, maka dalam siklus PET menghasilkan 6 NADH ditambah dengan 2 FADH2 ditambah dengan 2 ATP.